kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bersemangat. Nah, hari ini kita mau pertemuan katekese lagi nih teman-teman. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Widianti dengan nomor induk 1911-24026. Dan ada satu teman saya. Silakan perkenalan diri. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Olivio Leonta. Nah, kalian pasti udah pada tahu kan siapa rekan saya yang ada di sebelah ini? Namanya adalah Kak Vio. Pada pertemuan katekese hari ini, kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik loh teman-teman. Kira-kira apa nih Kak Vio? Apa ya? Pasti penasaran kan teman-teman dan juga Kak Vio? Pasti. Hari ini kita akan membahas tentang perceraian versus perburuan perkawinan. Wah, menarik banget tuh, Mbak. Nah, pasti dong. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setuju nggak nih Kak Vio? Setuju dong. Nah, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran-Mu yang Maha Suci karena Engkau masih memberikan kami kesehatan pada kami hingga hari ini. Bapa, kami mohon kepadamu, lancarkanlah pertemuan katekese kami pada hari ini. Doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kira-kira kita mau ngapain nih Kak Vio? Nggak tahu. Emangnya kita mau ngapain? Sebelum kita lanjut, saya mau membacakan tujuan dari pertemuan katekese hari ini. Tadi kan di awal temanya adalah perceraian versus perburuan perkawinan kan. Nah, perceraian, istilah perceraian itu asing nggak sih buat kalian? Terutama buat Kak Vio, asing nggak sih? Asing sih, apalagi kan aku ini belum berkeluarga. Nah, asing kan? Di sini saya akan menyebutkan tujuannya. Tujuannya adalah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kalau menurut Kak Vio nih, perceraian itu punya dampak nggak sih buat keluarganya, mungkin anaknya gitu? Kalau di keluarga sendiri, mama papaku, puji Tuhan nggak berkendom ya. Tapi ini aku mau cerita dikit nih. Jadi waktu aku pertama kali pembelajaran tatap muka, itu kan aku sama teman-temanku itu disuruh sama guru buat cerita tentang pengalaman selama belajar di rumah. Dan itu aku kaget banget tuh, ada satu temanku, dia cerita kalau dia selama belajar online, belajar di rumah, dia kesulitan. Dia itu juga sering nggak ikut pembelajaran online, soalnya dia sibuk untuk membantu ibunya di rumah. Dan ternyata keluarga dia itu broken home ternyata. Dan satu hal lagi yang bikin aku rasanya jadi ikut terharu juga, dia cerita sambil tatapannya kayak kelihatan sedih banget, kayak mau nangis gitu suaranya. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu, kalau di Katolik itu perceraian itu boleh nggak sih? Kalau di Katolik sih ya, setahu saya pribadi, perceraian itu nggak dibolehin. Apalagi perceraian itu adalah sikap yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam kitab suci sendiri sudah dituliskan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, biar lebih mantap, gimana kalau Kak Vio bacakan kitab sucinya dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 8. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 8. Markus
Markus bab 10 ayat 1 sampai 8. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, setelah kamu baca, kira-kira kamu mulai dapat jawabannya nggak sih dari Markus bab 10 ini? Kalau dari apa yang aku baca di Markus 10 ini, kayaknya nggak boleh ya, Mbak? Pastinya nggak boleh dong, karena selain saya mengambil ayat yang sebelumnya, yaitu Allah menginginkan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di sisi lain saya juga mengambil ayat loh, Kak Vio. Di sini saya mengambil ayat dari Markus 10 ayat 6 sampai 8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki sendiri rela meninggalkan ayah ibunya demi bersatu dengan istrinya. Pengorbanan sang suami ini bukannya cukup kayak cukup mengesan gitu nggak sih buat kita? Pastinya cukup mengesan lah ya. Nah, biar kita lebih mantap lagi, saya akan memberikan peneguhan pada teman-teman sekalian dan juga kepada Kak Vio. Jadi perkawinan dibentuk bukan tanpa dasar atau tujuan. Tujuan perkawinan adalah perwujudan kasih sayang suami istri, prokreasi atau kelahiran anak dan pendidikan. Dan tujuan ini bisa terpelihara atau terawat sangat tergantung pada kedua pihak, yaitu suami dan istri. Jadi bagaimana anak bersikap itu tergantung dari suami dan istrinya. Bagaimana cara mereka berdua mendidik anak-anaknya itu. Kontras dengan itu, maka hal yang terjadi adalah perselisihan yang mungkin bahasa teknisnya adalah broken home. Jika kondisi ini tidak bisa diatasi, maka akibatnya sangat fatal, seperti pengalaman Kak Vio tadi yang sudah di-sharingkan ya teman-teman. Ajaran gereja memang tidak pernah menghendaki yang namanya perceraian. Namun terkadang realitas itu terjadi dalam kehidupan perkawinan. Realitas ini tentu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sebagai sebuah kontradiksi dengan ajaran gereja yang juga kata-kata dalam peneguhan perkawinan mengatakan bahwa mereka satu bukan dua, seperti yang sudah tertera dalam kitab suci tadi yang sudah saya baca. Kata-kata ini jika didalami lebih jauh dan dihayati sungguh-sungguh, maka keutuhan kehidupan keluarga akan terawat dan tidak akan terjadi yang namanya broken home. Nah, kalau semisal dalam satu keluarga itu ada rasa untuk saling mengerti, ada rasa untuk saling menghormati, pasti tidak akan timbul sebuah perselisihan, apalagi broken home. Karena kan ada perasaan, oh iya, saya menghargai perasaan pasangan saya. Oh iya,
ego saya agar permasalahan ini cepat selesai. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya, karena itu kiranya melalui katekese ini kita bisa menjadi saksi hidup dan nyata untuk senantiasa menirukan dan menghayati tentang kehidupan perkawinan yang adalah tanda keselamatan. Wah, saya baru tahu nih Kak Vio, ternyata perkawinan itu merupakan tanda keselamatan loh buat kita. Menarik kan pastinya. Dengan itu pula, sekali lagi ditegaskan bahwa perceraian dan harmonisasi kehidupan berkeluarga semakin terawat. Kiranya kata-kata ini bisa meneguhkan kita semua ya teman-teman. Amin. Nah, menurut Kak Vio, setelah mendapatkan sebuah peneguhan atau pencerahan, perkawinan itu adalah keputusan yang sangat fatal nggak sih buat kita, apalagi buat orang-orang muda? Iya dong, pastinya. Kalau tidak ada keseriusan, tidak ada rasa menghormati, menghargai, mungkin kalau sekarang kelihatannya kayak oke-oke aja, gitu kan? Karena kan yang bertengkar mungkin cuma suami dan istri. Tapi untuk jangka panjangnya, ketika mereka sudah memiliki anak itulah yang jadi korban saat papa lamanya bertengkar, dan akhirnya juga anak itu juga melihat apa yang orang tua mereka lakukan, dan akhirnya juga itu jadi kebiasaan atau jadi sikap perilaku mereka juga. Jadi menurut saya pribadi itu juga sangat berbahaya buat bagi anak-anak itu juga contoh yang tidak pantas, sehingga membuat anak-anak juga mengalami suatu hal yang seharusnya tidak mereka alami, dan itu juga tidak baik buat perkembangan mereka. Baik, karena kita tahu ya teman-teman dan juga Kak Vio, karena kita tahu bahwa perceraian yang selama ini kita perbuat, bukan kita perbuat sih, seperti yang kita tahu bahwa angka perceraian di dunia ini semakin meningkat kan. Gimana kalau kita teguhkan dengan mendoakan mereka supaya mereka dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu gimana Pak Vio, kita bawa dalam doa aja ya. Ya, kita doakan yuk, kasihan juga buat anak yang jadi korban dari broken home itu. Nah, makanya tadi teman-teman, kita berdua mengajak kalian untuk berdoa, dan boleh mungkin Kak Vio untuk memimpin doanya. Oke, boleh. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami berhimpun di sini untuk belajar bersama dan semakin mengenal Dikau. Dan pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena pada hari ini kami semakin menyadari betapa pentingnya sebuah kepercayaan, sebuah penghormatan atau saling menghormati, menghargai dalam sebuah keluarga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, terutama bagi teman-teman yang menjadi korban broken home. Ya Bapak, pada hari ini kami bersama-sama berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin menjadi korban dari broken home. Semoga mereka selalu dikuatkan dan tetap dengan kuat iman mereka selalu berpasrah dan berserah kepadamu untuk kehidupan mereka dan untuk keluarga mereka ke depannya. Dan juga kami berdoa kepada keluarga-keluarga muda yang mulai mengalami keretakan, dan juga keluarga-keluarga yang baru menikah, dan juga bagi mereka-mereka yang ingin menjalin hubungan lebih dekat, yaitu dalam perkawinan yang suci. Ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya bahwa Kau senantiasa ada di
bersama kami hamba-hambamu seperti kalau Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, terima kasih Kak Vio karena Kak Vio sudah mengirim doa penutup. Nggak terasa loh teman-teman, ternyata pertemuan katekesi kita hari ini sudah selesai. Ya, sedih sekali ya teman-teman. Tapi mungkin di lain waktu kita bisa lah ya melakukan pertemuan katekesi lagi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu percaya akan ajaran Kristus. Semangat, terima kasih.